orangnya sakit-sakitan gitu. Itu karena kelenjar timusnya gitu loh. Self love-nya nggak oke. Emosi-emosi di bagian situ bermasalah gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Tadi yang pertama ada kelenjar seksual, cakra dasar. Yang kedua ada kelenjar pencernaan dan pankreas, cakra sakral. Gitu. Nah, next Mas Wiwo kita akan bahas cakra selanjutnya, yaitu kelenjar adrenal atau yang disebut cakra solar plexus. Ini mengatur kekuatan pribadi gitu ya Mas ya? Ya. Jadi ini terkait dengan harga diri, terkait dengan kehendak, motivasi untuk bergerak. Itu ada di situ. Nah, biasanya orang bermasalah di sini itu mereka apatis, mager, ya, malas-malesan, sibuk rebahan, ya. Kemudian dia juga bisa apatis itu kan karena putus asa ya. Bisa jadi karena diri itu merasa korban, gitu. Diri merasa korban, diri merasa ada dari dampak dari orang lain, ya. Itu ada di situ. Gitu. Nah, maka kalau misalkan nih di emosionalnya mengalami kayak apatis, ogah-ogahan gitu ya, termasuk juga cemas, khawatir, takut ada di situ. Ya, makanya kalau ada asam lambung naik, dia kan di dekat ulu hati tempatnya ya. Betul. Nah, maka akan ada masalah fisik di area situ. Orang-orang yang asam lambung naik sampai ke ulu hati, biasanya ada aspek-aspek emosional yang bermasalah di kecemasan, kekhawatiran, kemudian putus asa, gitu ya, merasa diri adalah korban dari orang lain, tidak punya motivasi, ya, tidak punya daya dorong yang kuat, tidak punya identitas diri yang jelas, gitu ya, itu adanya di kelenjar yang ketiga itu. Oke, I see. Nah, berarti di sini tuh kalau misalnya orang tuh jadi egois, berarti ada masalah di sini, Mas Wiwo? Betul, iya. Salah satunya juga egois itu karena dampak dari luka dari orang lain, dampak dari kehendaknya hanya untuk diri sendiri, bukan untuk sesama, bukan untuk bersama-sama kayak gitu. Oke, gitu. Berarti kalau orang punya masalah di sini, itu bisa jadi leader nggak, Mas? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa jadi leader, dia hanya akan jadi pengekor. Oh, I see. Gitu. Dia hanya menjadi follower, dia tidak bisa dia tidak pede gitu loh, tidak pede untuk memulai awal gitu. Jadi cenderungnya ikut-ikutan gitu loh. Misal ada bisnis gitu, yang ikut sudah banyak belum? Kayak gitu. Atau kadang nunggu yang lain ada yang sukses belum gitu. Atau kamu dapat berapa? Jadi ukurannya itu orang lain. Kita ada bisnis, kamu jalan dulu deh. Kalau kamu berhasil nanti aku juga tak coba. Kalau kamu enggak, aku juga enggak. Jadi dia nggak punya karakter diri yang kuat gitu loh. Hanya ikut-ikutan, nggak pede untuk memulai dulu, untuk jalan dulu, untuk bahkan motivasi pun nggak ada gitu loh. Kayak gitu. Oke, gitu. Nah, sambil nunggu teman-teman mau tanya tentang bagian ini nih, berarti ini kalau di tubuh sakitnya di bagian mana, Mas? Di ulu hati, asam lambung naik, ya, termasuk juga lambung juga sama, lambung, pankreas juga termasuk insulin itu ada di situ. Jadi orang-orang yang mengalami diabetes, ya biasanya ada permasalahan-masalah emosi di area yang tadi kita bahas itu. Oke, nah teman-teman bisa tanya-tanya nih seputar kelenjar yang sedang dibahas, sakra atau yang lainnya sambil membacakan. Ini kita ada testimoni Mas dari komentar YT teman-teman ya kan. Ada dari Kak Variatun. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengikuti video pencerahan Om Bimo, beberapa hari ini hidupku sangat berkelimpahan. Uang masuk rekening tak terduga. Dan ada aja uang masuk ke dompet juga. Terima kasih semesta, terima kasih uang. Aku sangat mencintai dan menyayangimu. Nah, itu ada satu dari Kak Variatun. Next mungkin kita thank you ya teman-teman yang sudah testimoni mau di YT, mau di TikTok. Thank you banget karena itu menguatkan yang lain untuk tidak hanya sekedar tahu ya, tapi juga mempraktekkan gitu. Oke, satu lagi sebelum kita beranjak ke pertanyaan teman-teman di TikTok. Dari Kak Anggun Zidna, selalu menyimak ilmu Mas Bimo, alhamdulillah selalu hidup bahagia, hidup berkelimpahan, betul banget sehat-sehat Mas Bimo. Gitu.
Terima kasih. Good. Nah, ini ternyata di teman-teman banyak yang mengalami ambeien, Mei. Gitu ya. Ambeien itu, coba deh, aspek kerezekian Anda bermasalah nggak? Gitu loh. Aspek kerezekian Anda bermasalah nggak? Gitu. Lalu kemudian, apakah Anda juga ada masalah terkait dengan seksualitas dengan kelenjar itu? Nah, intinya dari semua permasalahan hidup, nanti itu intinya, awalnya adalah kelenjarnya ada sumbatan energi. Gitu. Ya, karena kelenjar ini setiap hari, dia tuh kita akan bahas nanti, dilumasi oleh cairan cerebrospinal gitu. Yang itu ketika dia naik, jadi ketika di bawah tersumbat, di atas ini nggak dapat teman-teman. Padahal di atas tuh misalkan ada apa? Ada intuisi, visi misi. Kemudian di sini nanti ada untuk mempengaruhi orang lain, kata-katanya itu berkarakter, bermakna, berdampak gitu ya. Kemudian di sini tuh terkait dengan rasa cinta, terkait dengan awet muda, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan sesama kayak gitu ya. Nah, ketika di bawah ini tersumbat, energi nggak naik gitu loh. Otomatis di berbagai aspek kehidupan lainnya juga, yang lainnya juga bermasalah gitu. Makanya kemarin ketika di bawah saja yang paling dasar itu tersumbat, aspek kehidupan lainnya juga kena gitu loh. Di kelenjar lainnya juga kena. Kenapa? Energinya ngunci di situ, kesumbat, dia nggak ngalir ke atas. Dia itu mengalir dari tulang belakang tuh. Di setiap kelenjar itu harusnya dia dapat cairan cerebrospinal dan energinya itu membereskan sumbatan-sumbatan gitu. Jadi buat teman-teman yang ambeien, ya, yang rezekinya nggak beres, yang ada masalah di seksualitas, entah terlalu lemah, terlalu over, atau berantakan di situ, itu pemicunya karena kelenjar seksnya, kelenjar dasarnya atau cakra dasarnya itu tersumbat. Gitu. Jadi mengatasinya gimana? Beresin sumbatan itu. Kayak gitu. Nah, kita akan lanjut dulu ke titik-titik kelenjar yang lainnya, teman-teman. Sebelum kita bahas bagaimana sih solusinya, kayak gitu. Oke, gitu teman-teman. Nah, tadi kita sudah bahas 3 kelenjar terbawah. Nah, ini kita bahas tengah-tengahnya nih Mas Bimo, yaitu kelenjar timus ya, atau sering disebut cakra jantung. Nah, ini berarti kelenjar penyeimbang gitu ya Mas Bimo? Betul. Kenapa posisinya begitu vital Mas dalam harmony of energy? Ya, karena 3 tadi kan urusan duniawi. Kemudian 3 di atas nanti itu adalah urusan tentang spiritual, ya. Dan tengah ini adalah penyeimbang. Nanti kita akan bahas kecerdasan otak, kecerdasan jantung, gitu. Jadi di sini itu adalah harmoni keselarasannya ada di sini, gitu. Dia sebagai pintu atas bawahnya. Dan secara biologis ini juga disebut juga dengan air mancur awet muda. Jadi kalau kelenjar timusnya beres, kelenjar timus itu kan untuk memproduksi antibodi. Maka kalau kelenjar timusnya oke, orang tuh jarang sakit. Gitu. Orang jarang sakit, kemudian awet muda gitu loh. Jadi bukan menua lebih cepat gitu. Nah, di sini berhubungan dengan self love, mencintai diri sendiri, dicintai orang lain, hubungan dengan orang lain, luka dengan orang lain, itu masalahnya di sini. Gitu. Dan area-area permasalahan fisiknya juga di area sini. Ya. Bisa jantungnya bermasalah, bisa asma, ya, paru-paru, atau mungkin kanker payudara gitu ya. Nah, biasanya di area-area situ orang-orang yang bermasalah dengan urusan-urusan luka, dengan urusan-urusan cinta dari dalam, merasa tidak dicintai, dilukai, gagal move on, dan lain sebagainya. Makanya kalau orang-orang yang kena cancer ya di area situ, itu kalau dicek ke belakang, dia merasa biasanya disakiti, dikecewakan, kemudian ada kepahitan, ada kesedihan yang mendalam yang masih digenggam. Sehingga hormon kortisolnya ini terproduksi over. Nah, hormon kortisol ini ibarat kayak tanaman tuh, dia tuh pupuknya cancer gitu loh. Pupuknya tumor, karena setiap orang tuh kan punya tumor kan. Betul. Hanya dia aktif atau enggak, ganas atau enggak. Nah, kortisol ini pupuknya gitu loh. Begitu kortisolnya berlebihan, maka ya akan menjadi aktif gitu. Tumornya menjadi aktif, bisa menjadi cancer gitu. Nah, itu terkait dengan kelenjar yang di sini. Jadi teman-teman, kalau ada aspek kehidupan di hubungan dengan orang lain yang berkaitan dengan cinta, dikhianati, disakiti, dilukai, kalau Anda mengalami itu berarti kelenjar di sini tidak beres. Gitu. Kalau kelenjar sini tidak beres, biasanya sistem imunnya lemah, ya, gampang sakit, atau sakit-sakit di area situ tadi, kayak gitu. Nah ngomong soal cancer tadi Mas Bimo, kan kalau dalam medis tuh ada
namanya keturunan gen gitu ya, gen cancer. Apakah itu tuh menurun karena kita tidak membereskan kelenjar itu, kemudian menurun ke anak cucu atau bagaimana, Mas? Ya, gen dan DNA itu menurun. Oke. Gitu, gen dan DNA itu menurun. Jadi ketika dia membawa sel dari keturunan sebelumnya, itu ada potensi. Ada potensi. Jadi ada potensi. Nah, tinggal ini bahasanya adalah ekspresi gennya sama nggak? Gitu loh, ekspresi gennya sama nggak? Kalau ekspresi gennya sama, ya, maka berpotensi mengalami hal yang sama. Tapi kalau ekspresi gennya berbeda, dia tidak akan mengalami. Maka buat teman-teman yang punya pengalaman histori, ya, keturunan sebelumnya itu adalah ada cancer, ya, termasuk juga darah tinggi di sini. Ya, karena darah tinggi itu kan pompanya kan di jantung, ya, tekanan darah tinggi itu, ya. Nah, itu kalau ada riwayat seperti itu dari atas, maka fokusnya benahi di kelenjar timus, teman-teman. Ya, fokusnya benahi energi di kelenjar timus supaya tidak tersumbat. Supaya apa? Tidak terjadi potensi penyakit yang nurun. Termasuk pengalaman hidup yang nurun. Coba aja misalkan orang tuanya kawin cerai gitu ya. Ditinggalkan pasangan atau diselingkuhi atau tidak mendapatkan cukup cinta, perhatian gitu ya, atau tidak bisa mencintai diri. Itu bisa nurun ke generasi setelahnya gitu loh. Ya, dan ada dari perbaikan sel ini ya. Kalau kita ngomong yang terkait dengan biologis, itu sebenarnya ada yang namanya sel punca. Sel punca itu sel yang nunggu diperintah. Contoh nih, misalkan namanya kegores peso gitu ya. Nah, di situ kan ada kayak cuilan atau berlubang atau gores kan, ada ya patahan daging kan di situ. Nah, yang membuat itu nyambung itu adalah sel punca. Gitu. Jadi sel punca itu dia fungsinya adalah benahi sel, meregenerasi sel. Itu yang ngatur di kelenjar timus. Nah, termasuk DNA yang dibilang DNA jang atau DNA sampah, sebenarnya bukan DNA sampah. Dia sedang menunggu untuk diperintah gitu loh. Yang akhirnya kalau teman-teman belajar tentang placebo gitu ya, dari Joe Dispenza, nah di situ bagaimana semua penyakit bisa disembuhkan. Karena tubuh punya kecerdasan untuk menyembuhkan gitu loh. Nah, ini kalau ngomong tubuh nih, kalau ngomong realita kita harus juga hubungkan. Jangan sampai nanti kita hanya membenahi di tubuhnya, tapi realitanya yang tadi ada rasa sakit hati, kemudian karena kalau itu nggak dibenahi gitu ya, misalkan fisiknya bagus, dia akan ngedrop lagi, gitu loh. Kalau kelenjar timusnya nggak oke, itu kecenderungannya itu gampang sakit, karena dia ngatur sistem imun, gitu. Terus menua lebih cepat, gitu. Karena dia ngatur apa? Regenerasi sel. Gitu. Makanya kelenjar timus itu juga disebut juga air mancur awet muda gitu loh. Jadi kalau teman-teman pengen sehat dan awet muda ya, enggak gampang sakit dan awet muda, mulailah bereskan sumbatan di kelenjar timus kayak gitu. Oke, gitu. Berarti korelasinya sangat kuat ya antara kelenjar timus ini dengan sistem imun gitu ya, Mas Bimo? Betul. Makanya teman-teman tadi kan pesan saya gini, kalau ada aspek kehidupanmu di area situ, misalkan disakiti, luka atau apa, apakah fisikmu mengalami kendala di situ? Dan apakah kamu gampang sakit? Apakah kamu menua lebih cepat? Gitu loh. Ini pemicunya tuh yang membuat kelenjar itu tersumbat atau cakranya kotor itu ada energi yang kotor. Energi itu apa? Dari emosi. Energi emotion. Bagi orang yang menyimpan luka, dendam, kepahitan lama, ya, dia tidak bisa mencintai diri, nggak enakan termasuk nggak bisa mencintai diri itu ya. Dan nggak bisa mencintai orang lain. Nah, nanti masalahnya kelenjar itu bermasalah. Gitu. Maka orang yang kekurangan cinta, coba deh lihat, mesti wajahnya judes. Mesti menua lebih cepat gitu kan. Mesti orangnya sakit-sakitan gitu. Itu karena kelenjar timusnya gitu loh. Self love-nya nggak oke. Emosi-emosi di bagian situ bermasalah gitu. Jadi nanti caranya itu bisa membenahi dari sisi emosi dan beresin sumbatan energi di situ gitu. Oke, jadi bener ya kepanjangan dari meriang itu merindukan kasih sayang. Ya. Ya, orang-orang yang begitu pasti ada masalah di situ nanti. Entah di fisiknya, ya entah di misalkan di kelenjarnya kayak gitu. Oke, teman-teman, ada nggak nih yang punya masalah di kelenjar timus nih? Perbedaan yang paling signifikan apa sih, Mas Bo? Orang yang punya problem dengan kelenjar timus itu dan orang yang nggak ada problemnya. Kalau di sosial nih? Kalau di sosial itu dia murah senyum, gitu. Murah senyum, penuh dengan cinta, gitu ya. Enggak pendendam, gitu loh. Jadi dia akan mudah mengatakan enggak apa-apa, gitu loh. Misalkan,
itu loh tetangga itu rese banget, suka pamer wajahnya nggak enak dilihat gitu. Ya nggak apa-apa gitu loh. Dia nggak akan terdampak dengan itu karena dia sudah penuh cinta gitu loh. Nah biasanya kalau orang yang kelenjar di situ nggak beres, wah itu ya sensitif, sakit hatinya tuh dipegang lama gitu loh. Jadi baratnya memori sakit hatinya itu sangat kuat banget ke masa lalu. Ya dulu waktu disakiti itu kapan, pakai baju apa gitu ya. Dan lain sebagainya itu memorinya kuat banget. Begitu hal-hal yang baik itu nggak terlalu diberikan atensi. Dan bahayanya teman-teman tanpa disadari itu namanya kecanduannya. Kecanduan emosi atau kecanduan hormon stresnya itu yang paling bahaya. Gitu. Jadi contoh seorang ibu rumah tangga sudah terbiasa marah-marah. Sehari dia nggak marah, itu tubuh kayak akan sakau. Dia ngasih sinyal, kamu tuh pemarah, kamu harusnya marah. Ini ada yang aneh dengan dirimu gitu loh. Masa kamu nggak marah? Gitu. Kemarin saya juga bahas sama siapa ya kemarin ya. Jadi ada orang yang kita amati, ternyata dia kecanduan konflik. Gitu. Kecanduan konflik. Jadi kalau nggak konflik, entah konflik dengan pasangan, entah konflik dengan tetangga, itu hidupnya kayak nggak puas gitu loh. Ibarat kata kayak perokok nih, habis makan biasanya ngerokok, nggak ngerokok, kecut gitu kan. Nah ini sama, kok hari ini aku belum berkonflik sama orang ya. Kalau hari ini aku belum meluapkan emosi ya, kemarahan ya misalnya gitu ya. Nah bahayanya kalau teman-teman sudah kecanduan di situ, termasuk kecanduan hormon stres gitu loh. Ya sehari nggak stres tuh rasanya ada yang kurang. Oh bisa gitu ya. Dan banyak orang mengalami itu, banyak orang itu terjebak di sistem otomatis. Karena tadi kita bicara di awal, kelenjar ini bekerja secara otomatis. Dia bekerja di saraf otonom tanpa nunggu diperintah. Sebenarnya dia sudah diperintah dalam waktu tempo yang lama. Makanya ada istilah kecanduan hormon stres, kecanduan emosi tertentu. Itu karena apa? Ya dia sudah diperintah lama sehingga dia apa? Bekerja otomatisnya begitu. Oh ini misalkan nih, biasa nyakitin orang misalnya. Hari ini belum nyakitin orang, nyandu gitu loh. Kok aku belum nyakitin orang ya gitu loh. Wah ini aku harus nyakitin nih, misal apa dengan PHP kah, dengan janji tidak ditepati kah, atau dengan kata-kata yang pahit kah. Nah itu bisa menjadi sebuah kecanduan. Nah coba amati orang-orang yang tidak lepas dari masalah, bukan dia sebenarnya nggak bisa keluar dari masalah. Dia kecanduan. Apalagi kalau tubuh sudah menjadi pikiran. Nah case-case perselingkuhan itu karena di situ. Tubuhnya sudah menjadi pikiran. Jiwanya pengennya itu lepas dari itu gitu loh. Tapi tubuhnya nggak bisa. Begitu ketemu ada hasrat, pengen dekat, pengen nyandar, pengen meluk gitu loh. Karena tubuh sudah jadi pikiran gitu loh. Dia nggak bisa kontrol gitu loh. Karena sudah kecanduan hormon-hormon di situ. Jadi begitu ketemu lawan jenis atau lawan jenis yang misalkan pria ketemu yang cantik gitu ya. Tubuh itu langsung kayak otomatis jadi mesin. Ingat saraf otonom gitu, otomatis gitu loh. Jadi, masa aku nggak godain, masa aku nggak TP-TP, tebar pesona gitu ya. Masa aku begitu udah deket, masa nggak pegangan tangan, masa nggak peluk gitu. Nah, kalau tubuh sudah jadi pikiran, ini yang paling berat untuk diubah. Maka harus diurai sampai ke tataran energinya, baru nanti tubuh sudah tidak lagi menjadi pikiran, tapi dia menggetarkan, memperkuat dari apa yang dimau oleh pikiran yang benar. Karena yang membuat orang tidak berhenti, pikirannya nih mau gitu ya. Pikirannya mau tobat, mau selesai, mau yang baik-baik. Tapi tubuhnya sudah kadung bekerja di saraf otonom yang otomatis itu. Gitu. Oke, begitu. Nah, teman-teman ada pertanyaan nggak seputar kelenjar timus ini? Tuh, berarti mood swing juga itu terpengaruh oleh kelenjar timus ya, Mas Bimo ya? Iya, sangat terpengaruh juga. Beberapa kelenjar juga mempengaruhi mood swing. Tergantung dia sensitifnya di mana. Kalau sensitifnya di orang lain gitu bisa juga kelenjar yang nomor 3. Kalau mood swing-nya terkait dengan uang gitu ya, tanggal tua murah senyum, tanggal muda murah senyum, tanggal tua judes. Nah itu berarti kelenjarnya yang di bawah. Jadi tergantung apa nih mood swing-nya, pemicunya apa. Kayak gitu. Gitu. Nah kalau di tanda-tanda di tubuh Mas Bimo, itu cakra ini tuh identifikasinya gimana? Apakah sesak nafas, ataukah ada nyeri dada, ataukah bagaimana? Ada sakit di area situ. Gitu, jadi napasnya nggak panjang. Terus kemudian bisa jadi ada pegel-pegel di area sini. Terutama orang-orang yang suka marah-marah itu kan otot sini tuh menegang. Otot di area sini tuh menegang. Jadi kalau dipegang pun itu kenceng banget gitu loh. Kenceng banget kalau nggak dirilis, nggak dipijat juga, nggak diberesin di situ tuh akan menjadi permasalahan fisik di situ. Termasuk tadi kanker payudara, ya sakit paru-paru, batuk nggak sembuh-sembuh juga bisa gitu loh ya.
Kemudian sistem imun. Nah, yang paling kelihatan sistem imun. Jadi satu gampang sakit, atau kalau sakit tidak sembuh-sembuh, itu udah otomatis kelenjar timusnya bermasalah. Gitu, ya. Nanti kita berbicara medan torus, medan elektromagnetik tubuh, pokoknya komplit banget gitu teman-teman. Jadi kita baru mendeteksi dulu di kelenjar timus ini gitu loh. Karena ketika dia oke, tubuh sehat, ya, awet muda, lalu hidup penuh dengan cinta, dan tidak ada permasalahan yang berhubungan dengan orang lain yang berhubungan dengan luka gitu. Dan secara kesehatan di area situ juga bagus. Makanya ini saling berkaitan. Contoh nih, orang marah, contoh ngambil case marah aja. Orang marah itu tubuhnya gimana sih? Dia kan yang krem gini kan? Menegang kan? Lalu nafas pendek, bener nggak? Iya kan? Nah, coba teman-teman yang mau marah, sekarang kalau nggak bisa menghentikan marah, tubuhnya yang dihentikan. Coba kalau Anda marah, taruh tangannya di sini, di bawah, rilekskan, fokus merilekskan di otot-otot area pundak dan dada, lalu napasnya diperlambat. Jadi kalau orang mau marah, napasnya diperlambat. Kira-kira bisa marah nggak? Gitu. Orang marah masih tapi pendek kan gitu, dan sini menegang gitu. Maka kalau teman-teman nggak pengen marah, rileks aja di area sini gitu loh. Jadi antara emosi tubuh itu saling berkaitan gitu. Makanya kalau sering-sering di area situ, sering-sering luka, ya tubuhnya siap-siap rusak di area situ. Kayak gitu. Gitu. Cara mengatasinya gimana? Untuk cara mengatasinya nanti akan ada di akhir live ya. Setelah kita beres sampai ke 7 kelenjar ya. Ini kan baru kelenjar keempat ya teman-teman ya. Karena caranya tuh sama. Jadi satu cara untuk semua kelenjar gitu. Supaya saya tidak ngulang-ngulang di bagian solusinya, dan supaya teman-teman tahu gitu loh untuk semua kelenjarnya itu apa saja, lalu identifikasinya bagaimana. Nah, kalau solusinya sebenarnya cuma satu kok gitu. Oke Mas, kira-kira ada nggak orang yang punya masalah kelenjar dari yang paling bawah sampai yang atas gitu? Rata-rata kalau bawah tersumbat, atasnya juga tersumbat. Oh gitu. Makanya orang-orang, contoh nih, korelasinya ya, kan bawah ini kan terkait dengan kebutuhan hidup, bertahan hidup. Orang-orang yang cuma mikirin jatuh tempo, mikirin cicilan, mikirin hutang, dia punya visi misi tujuan hidup nggak? Enggak dong. Nggak punya. Dia dekat dengannya nggak? Enggak. Nggak punya. Dia punya kemampuan mempengaruhi orang lain nggak? Enggak. Dia bisa mencintai orang lain nggak? Dia bisa self-love nggak? Nggak bisa. Karena apa? Energinya tersumbat di bawah, gitu loh. Ya, jadi korelasinya itu ketika di bawah tersumbat, otomatis kan kelenjar atas tidak teraliri energi. Betul. Nah, kalau tidak teraliri energi, otomatis yang di atas juga bermasalah gitu. Makanya kalau orang-orang masih mikirin besok makan apa, intuisinya nggak tajam. Orang-orang yang masih berkutat tentang cicilan, tentang kebutuhan hidup, dia kesulitan mempengaruhi orang lain, apalagi dekat dengannya. Spiritualnya nggak oke juga gitu. Oke, nah teman-teman udah dicatat belum nih dari kelenjar yang pertama sampai kelenjar tadi nih? Yang pertama itu ada kelenjar seksual, cakra dasar. Nah, coba cek teman-teman ada masalah di sekitar bawah nggak? Sekitar anus, ataukah ada masalah seksual gitu. Kemudian yang kedua ada kelenjar pencernaan dan pankreas, atau yang sering disebut cakra sakral. Gitu. Terus yang selanjutnya ada kelenjar adrenal atau cakra solar plexus. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ini tengah-tengah ya Mas Maya berarti ya. Ada kelenjar timus atau cakra jantung gitu. Next Mas Bima, kita ke cakra selanjutnya. Teman-teman yang punya pertanyaan seputar kelenjar atau yang lainnya bisa drop di kolom komentar. Ya, atau permasalahan hidup juga boleh. Nanti saya akan deteksi apakah kelenjarnya bermasalah, apakah ada masalah fisik di situ. Jadi ini saling korelasi teman-teman. Mau berangkat dari penyakit fisiknya dulu bisa, mau dari masalah hidupnya bisa, ujung-ujungnya saling korelasi. Supaya teman-teman makin nancep bahwa kalau aku mau beresin masalah hidupku dan fisiknya, aku beresin energi di kelenjar itu. Sebenarnya benang merahnya kita ke arah sana. Tapi teman-teman perlu tahu nih, dasar keilmuannya bagaimana. Nah, teman-teman yang merasa ini oke, masih semangat nonton, tap-tap layar dulu ya. Tap-tap yang kenceng ya, kalau perlu pakai palu ya. Itu. Selalu khawatir itu kelenjar timus kah? Khawatir tentang apa? Gitu. Kalau khawatir tentang pasangan selingkuh berarti di timus. Kalau khawatir besok makan apa, jatuh tempo berarti di bawah. Gitu ya. Jadi khawatirnya tergantung apa yang dikhawatirkan. Kayak gitu. Oke. Contoh nih ada Kak Wahyu Tiara, coba Mi. Jadi Kak Wahyu Tiara, saya ada masalah di relationship. Itu kenapa? Nah, berarti kan ada masalah di kelenjar
sini. Ya, di kelenjar timusnya ada permasalahan. Itu bisa juga di solar plexus juga bisa. Kalau itu berkaitan dengan lingkungan juga di sana. Kalau yang di timus tuh masalah dengan orang yang berkaitan dengan rasa luka, cinta, dikhianati, itu ya. Oke, bagaimana permasalahan seks itu seperti apa? Bisa mohon diperjelas? Tadi sudah sempat kita singgung ya Mas Bimo ya, bahasanya over ataupun lemah, over, atau ada masalah di organnya di situ, sulit mendapatkan keturunan, atau perilaku menyimpang, suka sesama jenis, itu juga bagian dari identitas diri. Jadi kalau kelenjar di bagian seksnya, di bagian dasar tidak bagus, itu masalah-masalahnya di situ. Bisa penyimpangan seksual, bisa lemah syahwat, bisa over ya, hyper, bisa perselingkuhan yang berbagai macam jenis dicoba kayak gitu. Nah itu karena di kelenjar bawahnya kotor gitu. Nah itu juga ada dampaknya ke kerezekian kayak gitu. Alergian Mas? Alergian timus, karena alergi itu bagian dari sistem imunnya lemah. Gitu ya, sama-sama kena debu. Yang satu batuk atau asma, yang satu nggak apa-apa. Berarti kenapa? Karena yang satu timusnya kuat, gitu. Antibodinya kuat, gitu. Next ada dari Kak siapa ya? Kalau anxiety kelenjar apa Bang? Ya anxiety tergantung yang dicemaskan apa. Ya kayak gitu. Tadi kan itu ada kecemasan sama anxiety sama. Sudah 5 tahun ekonomi terus semakin memburuk, apa yang harus diperbaiki? Kelenjar yang paling dasar, ya. Dan 3 terbawah ya. 3 terbawah itu terkait dengan ekonomi. Kalau di situ beres, makanya nih teman-teman gini, ketika sudah tahu nanti pertanyaan saya, mau nggak membereskan itu? Karena godaannya biasanya orang-orang tuh beresinnya yang kelihatan. Misalkan ekonomi buruk, aku kerja apa? Ya, aku ngapain lagi gitu. Itu nanti teman-teman, pernah nggak sudah ngalamin, sudah nambah bisnis, ya, sudah ganti pekerjaan, tapi masih bermasalah di situ. Atau dapat uang, tapi uangnya cepat keluar, cepat habis. Pokoknya selalu aja ada masalah di area ekonomi. Nah, coba yang sudah mencoba yang kelihatan, yang di luar yang dibenahi, cobalah sesekali iseng-iseng berhadiah, benahilah yang di dalam. Benahilah sumbatan energi di kelenjarmu. Saya begini karena saya praktek, teman-teman. Jadi saat ekonomi saya dulu sedang terpuruk, saya tuh sering dapat intuisi, bereskan cakra dasarmu. Oke. Bereskan kelenjar yang paling bawah dulu. Karena di situ yang berkaitan dengan ekonomi. Akhirnya saya meditasi. Saya bereskan di situ, saya fokuskan urgent di situ. Karena memang keuangan saya saat itu juga urgent, gitu loh. Jadi saya bereskan di situ, saya urgent di situ, dan finansialnya membaik. Gitu loh, finansialnya membaik. Nah, tinggal teman-teman tadi nanti mendiagnosa. Satu, nanti yang paling urgent mana itu yang dibereskan. Yang kedua adalah keselarasan. Seperti tema kita adalah harmoni gitu loh. Jadi semuanya kelenjarnya oke, tidak ada yang tersumbat. Karena hidup bukan hanya untuk uang saja kan. Gitu. Ada orang yang punya titik di mana punya uang banyak tapi hubungan rumah tangga berantakan. Ada di mana orang punya uang banyak tapi sakit-sakitan. Kayak gitu. Jadi apakah ada orang yang punya uang banyak tapi nggak mengalami yang namanya ketenangan, kedamaian, tidur nyenyak pun harus pakai obat gitu loh. Nah, apakah segala sesuatu tuh hanya akan uang gitu? Bukan berarti uang tidak penting. Tapi teman-teman perlu kesadaran bahwa harmoni, keselarasan, kelimpahan di berbagai aspek kehidupan. Ya dari sisi finansial, dari sisi kesehatan, dari sisi emosi, ketenangan batin, dan dari sisi kedekatan dengannya. Nah, materi kita itu membenahi dari aspek-aspek kehidupan yang beraneka ragam itu. Oke, kalau kurus susah nambah berat badan, kenapa Mas? Apa faktor keturunan dari Kak Farhan? Kalau meyakini itu faktor keturunan, akan faktor keturunan. Oh, gitu. Tergantung belief sistemnya. Gitu ya, itu tergantung dari belief sistemnya, program bawah sadarnya. Dulu tuh saya pun kurus banget. Ya, kalau buka baju itu kerangka tengkorak saya itu kelihatan gitu loh. Makanya dulu saya dipanggil teman-teman saya di kampung tuh panggilannya krempeng gitu. Bukan nama gitu. Dulu kan zaman-zaman dulu kan memanggil orang tuh setiap orang tuh mesti ada nama lain. Betul. Ya pasti ada nama lain kan. Kalau sekarang kan enggak itu. Masuknya ke bullying, kalau dulu kan buat seru-seruan gitu ya. Kalau sekarang body shaming dan orang gampang sakit hati. Kalau dulu saya dipanggil krempeng itu ya noleh gitu loh. Gitu. Jadi bapak saya pun manggil saya pongkring. Pongkring itu bagian dari ya kurus keringnya si badan ini gitu loh. Dulu saya kurus banget teman-teman. Ya SMA saya kerja pertama tuh kurus. Tapi saya punya keyakinan, nggak tahu datang dari mana, saya tidak persis ingat banget. Intinya nanti kalau, pernah ada yang bilang gini, nanti kalau berkeluarga akan gemuk kok gitu loh. Ada yang cocok susu nih, gemuk dan sebagainya.
ternyata juga berisi juga setelah berkeluarga gitu loh. Jadi sebelum berkeluarga tuh saya makan lebih banyak dari sekarang. Saya sekarang makan sehari sekali, maksimal cuma 2 kali. Tapi dulu 3-4 kali itu enggak gemuk-gemuk gitu ya. Jadi kalau ada belief system meyakini bahwa faktor keturunan, ya akan nurun. Tapi kalau enggak juga akan enggak gitu. Oke, dari Kak Rahman, kalau sifat watak karakter gimana Mas dihubungkan dengan energi maupun cakra? Ya, sifat karakter yang apa? Itu harus spesifik karena nanti beda-beda. Gitu ya, misalkan yang malas-malesan, apatis, gak semangat, itu kan berarti kan di cakra yang ketiga. Gitu kan. Nah, tergantung sikap karakternya apa. Karakternya nih selingkuh nih gitu ya. Seksnya berantakan, berarti cakra dasar gitu. Karakternya di mana? Karakternya sering nyakitin gitu ya, atau nggak enakan gitu, atau playing victim. Nah, berarti kan di sini gitu loh, di kelenjar timus gitu. Jadi tergantung karakternya di mana. Itu ada spesifikasinya masing-masing gitu. Jadi ke cahaya, tapi ada orang yang finansialnya bagus, badan masih kurus Mas. Itu ada masalah apa? Ya, karena finansial bukan tolok ukur dari badan kurus atau enggak, belief system. Gitu loh, belief system bukan di finansial gitu loh. Ada yang finansialnya berantakan tapi badannya gemuk banget juga ada gitu, karena ini berkaitan dengan energi. Jadi ukurannya itu tidak selalu uang, bukan berarti uang banyak badannya gemuk, uang dikit badannya kurus, enggak juga. Yang uang banyak badannya tetap kurus juga ada, yang makan angin doang kembung dan gemuk juga ada gitu loh. Jadi dia tuh selalu iri dengan orang yang makannya banyak tapi tetap kurus, tetap ideal ya maksudnya. Sementara dia makan angin aja tambah gemuk, minum air putih aja tambah gemuk. Itu pernah viral konten-konten seperti itu. Jadi ukurannya bukan uang ya, tapi energinya gitu. Takut mati, takut sakit gimana itu Bang? Ya, berarti semua kelenjar itu bermasalah kalau takut mati. Termasuk kelenjar-kelenjar yang di atas. Karena hubungannya dengan spiritual. Gitu. Jadi kalau spiritualnya tidak oke, orang yang akan takut mati gitu. Sebagai sales, sebagai marketing itu yang mempengaruhi orang. Kalau orang yang di kelenjar tiroidnya oke, di cakra tenggorokannya oke, dia mudah closing, mudah dapat omset.